Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin sedang subhanallahi. Kajian kita pagi ini masih melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu berkaitan dengan ayat Quran surat Muhammad, Quran surat 47 ayat yang ke-7. Allah di dalam Al-Quran menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, menolong Nabiullah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ini kemarin sudah kita buktikan berkaitan dengan pertolongan Allah di dalam perang Badar. Ini artinya apa? Ayat ini menegaskan yang khitabnya itu adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Artinya khitabnya itu yang dipanggil oleh Allah itu orang yang beriman. Allah menginformasikan, memberitahukan, jika engkau ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah agama Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Menolong agama Allah itu banyak. Yang pertama bisa jihad di medan perang, turun membela agama Allah. Bisa juga dakwah, mendakwahkan agama Allah. Bisa juga dalam bentuk-bentuk lain yang pada pokoknya jihad fisabilillah. Karena itu sekecil apapun mari kita abdikan agar kita mendapatkan pertolongan Allah insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita mengkaji tentang pertolongan Allah di dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu artinya perang Khandaq. Disebut perang Ahzab itu karena seluruh kekuatan kafir Quraisy bersama Yahudi bergabung. Maka Hizbun itu golongan, Ahzabun jam'uhu. Sedang kata Ahzab itu jamaknya, maka berarti gabungan dari kekuatan-kekuatan orang-orang Quraisy dan Yahudi saat itu. Disebut perang Khandaq itu dikarenakan di dalam perang itu dibuatlah parit, sehingga kemudian disebut juga perang Khandaq. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada tahun ke-5 Hijriah, ini latar belakang daripada perang Khandaq. Pada tahun ke-5 Hijriah artinya baru 5 tahun umat Islam itu hijrah ke Madinah. 20 pemimpin dan pemuka Yahudi mendatangi pimpinan-pimpinan Quraisy di Mekah dan keliling kepada kabilah-kabilah Arab. 20 pimpinan Yahudi. Mereka mengajak orang-orang kafir Quraisy Arab, seluruh suku Arab, dan juga orang-orang Yahudi untuk bersatu menumpas agama Islam, menumpas dakwah Rasulullah di Madinah. Ini tujuan utamanya. Dari zaman dulu, kalau namanya Islam itu mau ditumpas, mau dibungkam, itu sudah dari zaman dulu. Mereka bergabung, sehingga kemudian hasutan itu, fitnah itu menghasilkan sekurang-kurangnya 10.000 pasukan. Ini pasukan yang terbesar ini. 10.000 pasukan itu terdiri dari 4.000 pasukan dari arah selatan Quraisy, dari Bani Kinanah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, ini dari Mekah, dan juga dari arah timur kabilah Ghatafan dipimpin oleh Harits bin Auf 6.000. Itu sekurang-kurangnya. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebut 11.000 dan ada yang menyebut 12.000. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Total jumlah pasukan itu 10.000 lebih. Lalu kemudian berita tentang keberangkatan kaum kafir Quraisy yang kekuatannya dengan 10.000 lebih itu diketahui oleh Nabi. Nah, karena kekuatannya ini luar biasa, maka kaum muslimin itu gentar. Karena kaum muslimin itu selalu kekuatannya di bawah kekuatan kafir Quraisy. Dulu di perang Badar itu kekuatan kaum muslimin cuma 313 sampai 315. Sementara kafir Quraisy
kurang lebih 1.000 orang. Waktu di perang Uhud, kaum muslimin kekuatannya 1.000, kaum kafir kekuatannya 3.000. Sehingga ketika perang Uhud, karena ada kesalahan dari para pemanah yang ditempatkan di Bukit Uhud, maka kemudian kaum muslimin kalah. Maka kali ini 10.000 itu luar biasa. 10.000 pasukan tempur darat. Karena itu, untuk menghadapi pasukan yang kekuatannya 10.000-an itu, Nabi Muhammad mengadakan rapat dengan para sahabatnya. Di dalam rapat disebutkan, bila pasukan itu dihadapi face to face di darat, di luar kota Madinah sebagaimana perang-perang sebelumnya, maka kaum muslimin pasti kalah. Di perang itu sudah bisa mengukur kekuatannya itu. Jadi kalau face to face dihadapi kekuatan kafir Quraisy yang 10.000 dengan kekuatan kaum muslimin yang 3.000 di darat, itu kaum muslimin pasti kalah. Kalau diem saja di kota Madinah, tidak keluar menyongsong perang, maka itu pun akan ditumpas habis, diserang habis. Maka rapat menghasilkan usulan sahabat Salman Al-Farisi yang orang Persia, orang Iran kalau zaman sekarang. Orang Persia ini betul-betul ahli seluk-beluk perang. Sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibuat parit. Dibuat parit sepanjang jalan masuknya pasukan dari arah manapun. Ini diperkirakan parit itu 5.544 meter. Lebarnya 4 meter 62 cm dan dalamnya parit 3 meter 324 dalam. Sehingga pasukan itu nggak bisa nyebrang, kalaupun kuda lewat itu terjerembab. Siapapun tidak akan bisa melewati itu. Nah, ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin sudah ngitung apapun kekuatan kaum muslimin, kalau berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy yang kekuatan seperti itu, pasti kalah. Karena itu strategi yang harus dipakai di dalam perang ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, tatkala kaum kafir Quraisy itu datang, mereka itu kemudian terkejut. Ketika mereka datang sampai di Uhud, mereka tidak menemukan pasukan. Nah ini, ketika sampai di Uhud dia tidak menemukan pasukan, dia kaget. Loh, kok ini kita mau perang, kok lawannya tidak ada? Nah, itu. Begitu dia meneruskan, nah ini garis biru ini adalah merupakan parit. Ini kalau pasukan kaum muslimin 3.000. Nah, sementara di belakangnya ini kaum Yahudi Bani Quraidah juga ini akan menyerang nih, dikepung dari depan dan belakang. Nah, ini kaum muslimin ini kembali kalau perang pun akan kalah. Karena kaum muslimin itu punya watak tidak mau memerangi orang lain kalau orang lain itu tidak memerangi kita. Jadi kaum muslimin, nah ini lengkapnya seperti ini. Nah, jadi ini kutipannya dari kitab atau buku Sofiyur Rahman Ar-Rahiqul Maktum. Hadirin rahimakumullah. Jadi awalnya pimpinan perang itu menyangka bahwa perang itu akan, Muslim itu akan bisa dihabisi oleh 1 atau 2 hari. Jadi hasutan 20 pimpinan Yahudi itu, tatkala perang akan dimulai dengan kekuatan 10.000 sampai 12.000 orang itu,
kaum muslimin pasti akan kalah dalam waktu 1-2 hari. Dan memang masuk akal, karena persenjataannya juga lemah, kekuatan pasukannya juga lemah. Jadi dalam waktu 1-2 hari itu kaum muslimin pasti kalah. Itu hitungan jenderal-jenderal perang. Kaum muslimin sidang subhanallah.